Masih semangat belajar dari rumah ya? Tahukah adik-adik semua, apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Kira-kira iman kepada kitab Allah, rukun iman yang keberapa ya? Penasaran bukan? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Pastinya sehat bukan? Masih semangat belajar dari rumah ya? Tahukah adik-adik semua, apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Kira-kira iman kepada kitab Allah, rukun iman yang keberapa ya? Penasaran bukan? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Sebelum belajar, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Tirukan Pak Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Adik-adik semua pasti tahu kan berapa jumlah rukun iman? Ya, betul sekali. Rukun iman ada 6. Jangan sampai kebalik-balik ya. Oke, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Berikutnya, rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Betul sekali. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Iya, betul. Iman kepada rasul-rasul Allah. Berikutnya, iman yang kelima adalah rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir apa coba? Iya, betul sekali. Rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada-qadar. Oke, kembali ke laptop ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar iman kepada kitab Allah. Tadi adalah rukun iman yang keberapa? Betul, rukun iman yang ketiga. Dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Pasti teman-teman semua tahu kan, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Iya, betul, diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah atau diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran ini tidak sekaligus,
berangsur-angsur ya, selama 23 tahun. Oke, sekarang apa ya isi pokok kitab suci Al-Quran? Yang pertama adalah tauhid, yaitu ajaran tentang keimanan dan keesaan Allah. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu satu. Berikutnya, Al-Quran isinya tentang apa? Ibadah, yaitu ucapan atau perbuatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang wajib misalkan sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Ibadah yang hukumnya sunnah misalkan zikir, salat sunnah, sedekah, umroh, dan puasa Senin Kamis. Berikutnya isi yang ketiga yaitu akhlak, yaitu ajaran tentang sikap dan perilaku terhadap Allah dan kepada sesama manusia serta kepada makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Intinya adalah kita bagaimana berperilaku yang baik. Oke, lanjut ya. Oke. Berikutnya adalah fikih, yaitu aturan hukum bagi kehidupan manusia yang berisi perintah dan larangan. Perintah menunjukkan sesuatu yang harus dikerjakan seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Larangan misalkan ya larangan mencuri, membunuh, memfitnah, atau berbuat jelek yang lainnya. Oke, berikutnya Al-Quran isinya apa? Janji dan ancaman. Janji apa? Janji pahala dan kenikmatan bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi Al-Quran juga berisi dengan ancaman. Ancaman apa? Ancaman dan siksaan bagi mereka yang ingkar dari ajaran Allah, mengingkari Al-Quran. Gitu ya. Berikutnya, isi pokok kandungan yang keenam yaitu kisah atau cerita sejarah kejadian di masa lampau, seperti kisah Nabi, kisah para raja, orang-orang saleh, dan kisah umat atau kaum terdahulu. Untuk apa ya? Untuk apa ya Al-Quran isinya kisah? Betul, untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia agar bisa mengambil hikmah dari sejarah. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang paling lengkap dari semua kitab yang telah diturunkan Allah. Pertanyaan dari Pak Guru nih, Pak, lah sekarang kan sudah ada Al-Quran, berarti kitab-kitab yang terdahulu apakah masih berlaku? Jawabannya adalah tidak berlaku lagi, karena kitab terdahulu yang 3 tadi sudah disempurnakan dalam kitab Al-Quran. Jadi sekarang satu-satunya petunjuk dalam Al-Quran, satu-satunya petunjuk yang harus kita ikuti adalah Al-Quran. Oke ya. Yang menarik nih teman-teman, Al-Quran itu diturunkan 23 tahun secara berangsur-angsur. Diturunkan di mana? Di Mekah dan di Madinah. Surat-surat yang diturunkan di Mekah namanya surah Makkiyah. Dan surat-surat yang diturunkan di Madinah namanya adalah surah Madaniyah. Oke, sudah paham kan bedanya Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah itu diturunkan di Mekah dan Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah. Oke. Kira-kira Al-Quran itu punya nama yang lain atau tidak ya? Tentu, Al-Quran mempunyai nama yang lain. Apa saja ya nama yang lain itu? Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab berarti apa? Tulisan atau yang ditulis. Artinya apa ya? Al-Quran merupakan kitab Allah yang ditulis. Berikutnya adalah Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Al-Furqan itu pembeda. Pembeda, apa sih yang dibedakan?
yaitu Al-Quran itu menjadi pedoman untuk membedakan kebaikan atau kebenaran dengan kesalahan atau keburukan. Berikutnya, nama yang ketiga yaitu An-Nur. An-Nur artinya apa ya? Cahaya, yaitu Al-Quran merupakan cahaya yang memberi penerang bagi manusia dalam kegelapan. Berikutnya yang nomor 4 yaitu Al-Huda, berarti petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Berikutnya Az-Zikr atau peringatan, yaitu Al-Quran berisi peringatan dari Allah. Oke ya. Berikutnya Asy-Syifa. Syifa itu artinya obat. Jadi Al-Quran itu berfungsi penyembuh bagi orang-orang yang sakit rohani. Dengan Al-Quran, orang-orang akan sehat jasmani dan rohani. Berikutnya adalah Al-Bayan, berarti penjelas. Al-Quran berfungsi sebagai penjelas bagi persoalan-persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Berikutnya Al-Hakim, berarti pemutus perkara. Al-Quran berfungsi sebagai pemutus perkara dari masalah-masalah yang awalnya tidak terselesaikan dengan baik. Berikutnya, nama Al-Quran yang lain adalah Al-Karim, artinya yang mulia. Artinya apa? Al-Quran adalah firman Allah yang mulia, yang tidak ada perkataan di dalam Al-Quran itu selain sesuai yang mulia, atau tidak ada perkataan yang lebih mulia selain Al-Quran. Berikutnya adalah Al-Kalam. Al-Kalam itu artinya, kalam itu artinya firman, ya. Jadi Al-Kalam artinya firman Tuhan. Jadi Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dan membacanya merupakan ibadah. Oke, tentunya teman-teman sudah paham semua ya. Oke, untuk menguji kemampuanmu, kerjakan soal-soal di video ini ya, dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dan ditulis di dalam komen YouTube, oke, atau komentar YouTube.